drop it. Selamat pagi Sobat Tani, kita berjumpa lagi di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Nah, saat ini Pojok Si Manis sedang berada di Kecamatan Karangdowo. Kita mau menggali potensi yang ada di sini lagi. Salah satunya adalah tentang pembuatan telur asin. Dan Si Manis kita kali ini adalah seorang ibu muda yang bergerak di bidang pembuatan telur asin sudah cukup lama. Kita kenalan bersama. Namanya siapa Mbak? Mbak Ani Lestari. Mbak Ani Lestari biasa dipanggil Mbak Ani. Ani, oke. Mbak Ani ini adalah pembuat telur asin ya Mbak ya? Ya, telur asin ini menjadi komoditas yang lumayan banyak di sini, di Tegal Ampel ini, di Karangdowo. Cuma Galampel cuma Di sini, kalau di Tegal Ampel cuma di sini ya, tetapi secara keseluruhan di Kecamatan Karangdowo lumayan banyak ya. Mbak Ani udah lama bikin telur asin? Ya sekitar 7 tahun aja Bu ya. 7 tahun bikin telur asin, oke. Kan, penetasan terus telur asin bareng. Oh gitu. Oke, jadi telur asin ini bahan bakunya diperoleh dari Telur bebek itu. telur bebek yang yang tidak menetas tadi ya. Oh, jadi seperti itu. Apakah selain itu juga nambah dari luar selain dari yang tidak lolos itu tadi, karena permintaan banyak ya, Mbak Ani? Oh, Gigi. Kalau saya lihat ada berbagai metode untuk pembuatan telur asin ya. Mungkin para sobat tadi juga sudah melihat ada berbagai resep dan cara untuk membuat telur asin, tetapi yang dilakukan Mbak Ani di sini adalah dengan seperti ini. Ini pakai apa Mbak? Bubuk bata sama garam. Oh, bubuk bata sama garam. Jadi telurnya dibuntul sama bubuk bata dan juga garam seperti ini. Kenapa milih metode ini Mbak? Karena rasanya lebih apa ya? Masirnya itu pas. Kan tahan lama. Kalau yang abu itu kan baunya itu kayak kurang kecing. enak lah ya. Kurang enak ya. Iya, Jadi yang penggunaan bubuk bata ini menurut Mbak Ani, satu dari sisi teksturnya lebih masir gitu ya. Kemudian baunya juga lebih enak lah ya, lebih enak dibandingkan kalau yang pakai abu sama air garam itu. Air garam. Oh, jadi ini membuat campuran bubuk bata sama garam sama air. Perbandingannya berapa Mbak Ani? Bubuk bata 2 kilo, terus garamnya 1 kilo. 2:1 ya. Kemudian air, kemudian setiap butir telurnya ini dilumuri satu-satu. Dilumuri satu-satu selama berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Iya. Dan ini hanya dibiarkan seperti ini aja sampai 2 minggu. Oh, gitu aja ya. Oh, nggih. Ini jadi satu produk ya, hanya telur asin bubuk bata aja ya. Tapi pengen nyoba inovasi lain nggak? Kayaknya mudah sekarang ada yang rempah-rempah gitu ya, Mbak ya. Tapi ini aja suplainya masih kurang. Oh, gitu ya. Suplainya masih kurang, terus yang saya storin itu loh Bu, mintanya yang original. Maksudnya? Rasanya gini, kan ada yang rasa pedas, rasa bawang gitu kan gitu. Ada yang rasa rempah-rempah yang udah sekarang itu. Oh, jadi tapi yang ini segmennya yang rasa telur asin original. Oh, gitu. Gini. Baik, Mbak Ani, untuk telur yang jenengan buat ini setiap hari membuat? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Hari Rabu sama hari Minggu. Kapasitasnya berapa butir telur seminggu itu yang bisa tergantung telurnya ya Bu. Kalau banyak ya bikinnya banyak, kalau sedikit ya bikinnya sedikit gitu. Tapi sebenarnya permintaannya banyak, tinggi. Kalau pemasarannya dijual kemana Mbak? Kulo di Karanganyar. Oh, jadi keluar satu supplier saja. Itu diambil ke sini atau jenengan setor ke sana? Setor ke sana. Dalam kondisi siap santap atau masih mentah? Oh, justru malah masih mentah gitu. Iya. Padahal resiko perjalanan lebih tinggi ya kalau masih mentah kayak gitu kan, ya. Sana juga ada dibikin pepes tahu. Gitu. Oh, oke. Jadi telur asin yang dibuat sama Mbak Ani ini tidak selalu berproduk akhir jadi telur asin yang seperti ini, tetapi juga bisa dipakai sebagai campuran pepes tahu tadi ya. Oke, seperti ya, ini pengetahuan baru bagi kami, karena tahunya kami itu kalau udah jadi telur asin ya udah direbus aja jadi telur asin ya Mbak Ani ya. Kuningnya itu bisa buat bumbu nasi goreng Bu. Oh gitu. Jadi nggak harus produk akhirnya jadi telur asin. Oh, ya baru bagi kita ini para sobat tani, karena bayangan kita selama ini kalau orang bikin telur asin ya udah jadinya telur asin seperti ini, tapi ternyata bisa dia buat bisa macam-macam ya Bu. Jadi ketika posisi masih mentah itu tadi bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Iya. Oh ya kayak gitu, kita baru tahu loh ini.
Oke, jadi tapi Mbak Ani fokusnya di pembuatan telur asin. asinnya. Nanti kalau udah jadi telur asin yang siap direbus itu tadi, baru oleh pihak lain lah ya yang memodifikasinya seperti itu. Mbak Ani, tantangannya bikin telur asin, apakah pernah gagal? Pernah, Bu. Apa yang membuat telur asin itu gagal Cuaca. dibuat? Cuaca mempengaruhi juga. Mempengaruhi. Saya kira panas. kalau cuma tergantung sama apa batu bata dan garamnya saja. Oh, enggak. Oh gitu ya. Panas. Panas itu jadi Bu, kuningnya niku mandeg boten kayak ada bintik-bintik merah ngoten tengah. Nanti keras. Kuning telurnya keras karena suhu terlalu tinggi. Nggih, panas niku lho. Terlalu panas. Tapi kan itu tetap bisa jadi telur asin, direbus bisa, tetapi rasanya atau bagaimana? Keras. Rasa telur asinnya Keras ya, kuningnya keras. Nah, apakah ketika itu terjadi, jenengan bisa sortasi lebih awal gitu? Tahu misalnya ini nggak masuk spek lah, ini kurang bagus gitu? Kan nanti kalau udah ini kan udah direndam 2 minggu ya, Bu. Ya. Nanti kan dicuci, nanti torongi. Ditorongi, jadi telur ini yang udah 2 minggu tadi. Ditorongi, yang bagus yang mana. Nanti kan ada busuk, ada yang retak gitu, Bu. Oh, retak itu dalam proses produksi kayak gini ya? Iya. Dia bisa retak, dia bisa busuk dan bisa retak. Mungkin busuk itu diawali dari retak dulu. Ya bisa jadi. Niku bisa jadi karena itu ya mungkin ya karena benturan gitu ya Mbak Ani ya. Oke, jadi kalau prosesnya awal tadi adalah pembuatan dulu larutannya tadi, kemudian telurnya dibungkus satu-satu dengan larutan itu tadi sampai 2 minggu nih. Sampai 2 minggu kemudian dilakukan pencucian. Di situ baru kelihatan mana yang lolos ya, mana yang makan, lolos siap disetor lah ya. Itu mana yang ada busuk dan jadi pecah tadi ya. Pecah. Nah, itu tingkat kerusakannya banyak enggak, Mbak? Enggak, Bu. Enggak, masih lumayan ini ya, gampang lah ya. Oke. Terus kemudian Mbak, tadi kan yang lolos ya, jadi telur asin tadi kemudian langsung di store lah gitu. Jadi pemasaran tidak ada masalahnya dengan gitu. Harga berapa, Mbak? Harga 2.500. 2.500 itu posisi masih mentah itu tadi ya. Dan itu mengalami fluktuasi kah? Iya. Iya, pasti ya. Soalnya kan jualnya grade A. Oh gitu. BK. Yang membedakan grade A dengan grade B apa, Mbak? Ini ukuran telur, Bu. Oh ya, coba. Kalau ini kan main gede-gede kan ya yang ada di yang ini kan AB. Sebesar ini? AB. Segini ini AB. AB itu tengah-tengah. Oke. Yang kecil yang ini? Oh, ini masuk grade A semua ya. Ini AB. Oh, gitu-gitu ya. Oke. Nah, buat sampel aja lah, segini itu masuk dalam grade AB. Grade A itu pasti berarti ukurannya lebih kecil. Oh, justru lebih kecil. Nggih, no BK. Oh, yang BK. Lebih kecil kan A. Terus AB, BK. Oh, gitu. A, AB dan BK. Itu mempengaruhi harga. Oke, tapi selisih jauh nggak sih, Mbak? Lumayan. Kalau yang BK itu 2.000. Kayak gitu ya. Jadi itu juga tergantung segmen pasar yang minta juga kok ya. Oke, baik. Tadi udah ada grade-grade-nya ya. Iya. Oke. Nah, ini menarik ini jenis usaha ini. Apalagi sebagai latar belakang bahwa Bu Ani ini adalah bekerja sama dengan suami yang melakukan penetasan telur bebek. Jadi ketika telurnya dalam 1 hari disortasi itu diperkirakan tidak ada bakal janinnya si DOD, larilah ke sini. Gitu ya Mbak Ani ya. Iya. Nah, terus tadi kan udah jadi telur yang lolos uji kita store. Kemudian yang rusak diapain Mbak Ani? Yang rusak biasanya ya cuman itu udah nggak layak konsumsi manusia yang jelas kan ya. Nggih. Terus kalau itu jadi bahan reject lah ya Mbak Ani. Iya, bahan reject. Tapi itu masih bisa dimanfaatkan lagi kah? Sebetulnya bisa buat itu mancing gitu loh, Bu. Oh, pakan ikan. Biasanya diambilin itu yang mancing-mancing itu. Yang itu yang busuk-busuk itu tadi ya. Kalau yang sekedar bucek gitu dan belum busuk? Biasanya saya bikin pepes telur asin. Sendiri tapi ya. Kadang saya buka open order gitu. Sama bikin kerupuk telur asin. Oh, oke. Main sosmed berarti ya? Maksudnya juga dijual lewat online kah? Atau masih? Nggih, kadang online. Sesuai pesanan. Oh iya gitu. Jadi artinya nggak ada yang tersisa juga ini dari proses ini tadi ya Mbak Ani ya. Karena yang lolos bisa kita jual, kemudian yang
yang tidak layak makan, tidak layak konsumsi manusia bisa dipakai untuk pakan ikan. Ikan, Kemudian yang hanya sekedar rusak cangkangnya itu masih bisa diolah untuk lain dan dikonsumsi sendiri atau untuk pesanan yang lain gitu nggih, Mbak Ani ya. Bahkan ada cabang kegiatan yang lain gitu. Mbak Ani, kalau dari pengalaman Mbak Ani selama 7 tahun ini menggeluti pembuatan telur asin, tantangan terbesarnya di mana? Tantangan terbesar Mbak. Modal aman lah ya. Pembuatan tadi juga bisa dikatakan lebih simpel gitu lah ya. Pemasaran juga nggak ada masalah lah ya. Iya. Tapi mungkin yang cuaca itu tadi kali Cuaca, ya. Cuaca itu tadi ya yang bikin agak susah gitu ya. Karena apa namanya? Itu di luar kendali kita. Kalau ketika cuacanya udah panas gitu kan mari telur busuk banyak gitu. Itu kita nggak bisa. Oh iya. Maksudnya kayak misalnya kayak kita mendinginkan ruangan gitu agak susah ya, Mbak? Agak susah. Nah, karena ini pembuatannya memang masih secara konvensional seperti ini. Jadi Sobat Tani bisa lihat di belakang saya ini sudah ada per ember, ini mungkin tanggal pembuatannya. Nanti jadi bisa untuk pengingat. Oh ya seperti ini. Oke. Oke, menarik Mbak Ani. Ini salah satunya. Apakah nanti kita bisa pesan di sini kalau ada Sobat Pojok Simanis yang melihat ini? Silahkan. Oh silahkan. Bisa pesan atau bisa order untuk telur-telur yang baru selesai jadi, artinya belum direbus ya, itu tadi. Atau kalau mau yang udah jadi produk akhirnya seperti pepes telur dan lain sebagainya juga bisa kan ya? Bisa. Kerupuk telur asin juga bisa. Bisa. Oke, nah ini para Sobat Tani, mungkin ini salah satu usaha yang bisa dikatakan tidak terlalu rumit ya Mbak Ani, karena bisa dilakoni oleh ibu rumah tangga, bisa disambil-sambil ngomong anak, bisa disambil-sambil membantu usaha suami, tetapi diam-diam ini menghasilkan. Gitu ya Mbak Ani ya. Nah mungkin para Sobat Tani yang mau mencoba cara pembuatan telur asin dengan bubuk bata ya, bubuk bata ini bisa silahkan dicoba. Kalau mau main ke sini boleh? Boleh, silakan. Silakan. Alamatnya ada di Desa Tegal Ampel, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Mbak Ani, terima kasih sekali informasi yang bisa kami gali lewat Mbak Ani. Ini akan menjadi tambahan pengetahuan bagi kami, juga informasi juga untuk para Sobat Tani seluruhnya. Ini boleh dicicipi nggak? Monggo, silakan. Oke, mari kita cicipi. Kita cicipi hasilnya. Memang telurnya tidak selalu yang berwarna kuning ya Mbak Ani ya? Enggak, karena ini kan asli pangon. Oh, karena asli pangon. Jadi telur kalau yang kuning itu kan konsentratnya itu yang konfit apa-apa gitu. Oke, jadi warna kuning di telur asin ini dipengaruhi oleh makanan yang dimakan si itik, si bebek itu tadi. Dan untuk bebek-bebek pangon tidak bisa membuat warna sekuning bebek yang dikasih makan produk-produk apa namanya pabrik ya. Oke, kayak seperti itu. Mari kita coba bersama-sama. Saya coba ya Mbak Ani ya. Silahkan. Ini enak. Baik, saya mau mereview jadi dari teksturnya ya. Tadi Mbak Ani bilang ini lebih masir. Iya, ini memang lebih masir. Jadi pasirnya di kuning telurnya itu kerasa sekali. Dan dia tidak yang mengeras. Kuning telurnya tetap yang masih lembut. Jadi tidak yang kadang-kadang kan kita beli telur asin itu ada yang tengah-tengahnya agak keras tapi pinggirnya lepas, atau kuning telurnya lepas. Yang ini enggak. Dan ini tingkat asinnya pas. Oke, ini bisa dicoba ya, nanti orderlah ke Mbak Ani, kita cantumkan nomor HP-nya, silahkan diorder bersama-sama. Begitu Sobat Tani yang bisa kami sampaikan dari Tegal Ampel hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, kita berjumpa lagi di Pojok Simanis selanjutnya. Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Ayo Mbak, salam.